Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kemungkinan batalnya penghapusan pegawai honorer pemerintah di tahun 2023. Apa alasannya? Kita simak selengkapnya. Saksikan terus sampai selesai. Selamat menyaksikan. Belum lama ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa penghapusan honorer pada tahun 2023 berpeluang batal. Saat ini sedang disiapkan jalan tengah terkait hal tersebut. Sebelumnya kita akan bahas terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Pada saat Pak Cahyokumolo menjabat sebagai Menteri PAN dan RB, menyatakan bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023. Hal itu diatur dalam Surat Menpan RB nomor B/185 tanggal 31 Mei 2022. Dalam surat itu, Menteri Cahyokumolo menyatakan jika pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 6. Dan pada Pasal 8 aturan tersebut berbunyi bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan antara PNS dan P3K. Di mana dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN terdiri atas PNS dan P3K. Perbedaan antara PNS dan P3K dari sisi pengertian adalah di mana PNS merupakan warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi dari sisi pengertian, titik perbedaannya adalah bahwa PNS itu diangkat secara tetap, sementara untuk P3K adalah diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Lalu perbedaan selanjutnya dari sisi batas usia pada saat melamar, dijelaskan bahwa untuk PNS berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017, usia minimal mendaftar PNS adalah 18 tahun dan usia maksimal adalah 35 tahun. Lalu untuk P3K berdasarkan pasal 16 huruf A PP nomor 49 2018, usia minimal mendaftar P3K adalah 20 tahun. Lalu untuk usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Perbedaan selanjutnya antara PNS dan P3K adalah untuk PNS berdasarkan pasal 16 PP nomor 11 2017, menurut tahapan seleksinya adalah meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Lalu untuk P3K, seleksinya meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi ini meliputi untuk kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan sosial kultural. Perbedaan berikutnya terkait pemberhentian hubungan kerja. Dalam PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemberhentian ASN meliputi pemberhentian dengan predikat tertentu, di antaranya pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat.
Lalu PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, lalu perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan atau rohani. Sementara untuk P3K berdasarkan PP 49 2018, pemberhentian hubungan kerja P3K meliputi pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu, lalu pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila yang pertama ini yang menjadi ciri khasnya adalah jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir. Ini yang membedakan antara pemberhentian hubungan kerja PNS dan P3K. Selebihnya sama, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani rohani. Selanjutnya, mari kita bahas terkait kebijakan penghapusan non-ASN berdasarkan Surat Menpan RB nomor 185 tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, pada poin nomor 5 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian saja, yaitu PNS dan P3K. Dengan demikian tidak ada lagi honorer di lingkungan pemerintah menurut peraturan ini. Kemudian pada poin 6 dijelaskan bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan, agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat agar dapat diikutsertakan dalam seleksi calon PNS maupun P3K. Poin B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Lalu poin C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi berdasarkan aturan ini di tanggal mulai 28 November 2023 instansi pemerintah tidak terdapat tenaga honorer lagi. Akan tetapi usulan penghapusan honorer di tahun 2023 mendapat tentangan dari para wali kota di seluruh Indonesia. Dalam suatu kesempatan, Ketua APEKSI Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa kami para wali kota sangat memberikan atensi terhadap isu ini. Jangan sampai pelayanan publik lumpuh. Jangan sampai ada pengangguran massal di kota-kota seluruh Indonesia. Ya, pertimbangan inilah yang menyebabkan para wali kota tidak sependapat, tidak setuju dengan aturan kebijakan untuk penghapusan honorer di 2023 karena dikhawatirkan akan menyebabkan kelumpuhan pelayanan publik dan pengangguran massal di kota-kota seluruh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru, Bapak Abdullah Azwar Anas, menyatakan Kemenpan RB saat ini tengah menyiapkan solusi jalan tengah, yakni memperbolehkan pemerintah daerah merekrut tenaga honorer baru hingga masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Tapi solusi ini belum ditetapkan secara resmi, masih dalam pembahasan lebih lanjut. Nah, karena solusi ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, maka kita tunggu saja kepastiannya, kita tunggu saja aturan resminya dari Menpan RB. Pastikan teman-teman semua terus mengikuti channel Sobat Edukasi Indonesia untuk mendapatkan update terbaru terkait perkembangan isu penghapusan tenaga honorer di 2023. Terima kasih sudah menyaksikan.
Nah, cukup sekian pembahasan channel Sobat Edukasi kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.